Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini, masih dalam rangka pembelajaran online. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online kali ini. Mohon disimak baik-baik untuk video pembelajaran ini agar kalian bisa mengerti atau memahami semua materi yang Pak Mus jelaskan dari awal sampai akhir tentunya. Jadi simaklah baik-baik ya, perhatikan betul-betul, perhatikan baik-baik. Jika ada kesulitan untuk memahaminya bisa kalian tanya melalui WhatsApp atau mungkin bisa langsung datang ke sekolah. Baik, langsung anak-anak sekalian, kali ini kita belajar tentang matematika ya. Ini matematika memang harus kalian betul-betul memperhatikan betul-betul karena ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang untuk matematika kita ambil pokok bahasan lingkaran ya. Nah, lingkaran sebetulnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran ya. Berbentuk lingkaran contohnya seperti piring, terus kemudian jam dinding yang berbentuk lingkaran kan, terus kemudian seperti cakram dan sebagainya. Nah, unsur-unsur lingkaran ya, kita pelajari dulu unsur-unsur lingkaran. Dalam lingkaran itu ada apa saja di sana. Nah, yang pertama adalah titik pusat. Apa yang dimaksud titik pusat? Nah, ini gambarnya sepertinya, ini kita sebut namanya titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terdapat di tengah-tengah sebuah lingkaran. Titik pusat memiliki jarak sama ke semua titik pada lingkaran. Pada lingkaran di samping, titik pusat ditunjukkan dengan huruf P. Nah, ini ya. Ini lingkarannya, kemudian ada titik di tengah-tengah lingkaran ini, namanya titik pusat. Mungkin kalian tidak kesulitan ya. Terus kemudian yang kedua adalah jari-jari. Nah, jari-jari, apa yang dimaksud jari-jari? Jari-jari atau radius adalah jarak titik pada lengkung lingkaran. Nah, ini ya, titik pada lengkung lingkaran dengan pusat lingkaran atau titik pusat tadi. Panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Nanti kita bahas diameternya. Pada lingkaran di samping, jari-jari ditunjukkan dengan huruf R. Nah, ini adalah panjang jari-jari atau R ya. Dari mana? Dari titik pusat sampai ke titik yang ada di titik lengkung lingkaran. Ini kita sebut namanya jari-jari. Jadi panjang antara dari titik pusat ke titik lengkung ini namanya jari-jari. Kemudian berikutnya adalah diameter. Diameter yang tadi disinggung ketika membahas jari-jari. Diameter atau garis tengah adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran yang melewati titik pusat. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Pada lingkaran di samping, diameter ditunjukkan dengan huruf D. Nah, kalau jari-jari dari titik pusat ke titik lengkung, tetapi kalau diameter dari titik lengkung ke titik lengkung tapi melewati titik pusat. Nah, ini kita sebut namanya diameter. Jadi yang warna hijau ini kita sebut namanya diameter. Yang ini D. Nah, kalau jari-jari kan separuh dari diameter karena setengah dari diameter itu sama dengan jari-jari. Tapi kalau diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Ini jari-jari, jari-jari. Jadi 2 kalinya jari-jari sama dengan diameter. Berikutnya tali busur. Apa yang dimaksud tali busur? Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran tanpa melewati titik pusat. Pada lingkaran samping, contoh tali busur adalah CD. Nah, ini ya. Ini dari titik lengkung ke titik lengkung. Apabila tidak melewati titik pusat, maka ini kita sebut namanya tali busur. Tali busur ya. Tapi kalau melewati titik pusat, itu kita sebut namanya diameter. Nah, kalau tidak melalui titik pusat, kita sebut namanya tali busur. Oke, jelas. Lanjut. Sekarang busur. Nah, kalau dari talinya, sekarang busurnya.
Busur adalah garis lengkung yang terdapat pada lingkaran. Pada lingkaran di samping, busur disimbolkan dengan tanda lengkung di atas ini ya. Contoh busur lingkaran di samping adalah EF. EF ini adalah busur. Nah, ini busur namanya. Ya. Lanjut, sekarang juring. Apa itu juring? Juring adalah luas daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur pada lingkaran di samping. Contoh juring adalah GPH. Nah, ini yang kita sebut nama juring. Nih ya. Nah, daerah yang disebut luas daerah ini kita sebut namanya juring. Jadi dibatasi oleh jari-jari, kemudian garis lengkung atau busur tadi. Terus kemudian luas daerahnya ini kita sebut namanya juring. Berikutnya tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Pada lingkaran samping, contoh tembereng adalah IJK. Ini. Jadi kalau melewat dari jari-jari tadi ke jari-jari kita sebut nama juring, tapi kalau tidak melewati titik pusat ini kita sebut namanya tembereng. Ya, tembereng. Nah, ini. Yang warna hijau ini namanya tembereng. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini yang menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Selamat mengikuti, mudah-mudahan kalian bisa lebih jelas untuk memahami materi unsur-unsur lingkaran dan selanjutnya. Baik, kita simak sama-sama video berikut ini. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Unsur-unsur lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda berbentuk lingkaran. Misalnya roda, koin, gelembung, donat, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian yang terdapat pada lingkaran. Ayo kita amati bentuk lingkaran berikut. Lingkaran memiliki titik tengah yang disebut titik pusat lingkaran. Jarak antara titik pusat dengan lengkung lingkaran disebut jari-jari atau radian. Jika kita memutar jari-jari ke setiap tepi lingkaran, panjangnya akan tetap sama. Perhatikan gambar dua jari-jari dengan arah berlawanan yang membentuk garis lurus dan membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Garis lurus tersebut dinamakan diameter. Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Selanjutnya, perhatikan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran tanpa melewati titik pusat lingkaran. Garis ini dinamakan tali busur. Tali busur dan diameter saling berhubungan karena diameter termasuk tali busur. Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran serta merupakan tali busur paling panjang pada sebuah lingkaran. Berikutnya kita perhatikan dua titik di lengkung lingkaran. Garis lengkung yang menghubungkan kedua titik tersebut dinamakan busur. Jika kita tarik kedua titik pada lengkung lingkaran dengan garis lurus ke titik pusat, maka akan membentuk daerah yang disebut juring. Kedua garis yang membentuk juring adalah jari-jari. Jadi, juring merupakan luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Selain juring, terdapat daerah lain dalam lingkaran. Mari kita coba menghubungkan tali busur dan busur. Daerah yang terbentuk dinamakan tembereng. Jadi, tembereng merupakan luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya.
Nah, sekarang kalian sudah tahu unsur-unsur lingkaran, bukan? Dah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak video tentang lingkaran tadi, sekarang kalian tentunya sudah lebih jelas bahwa unsur-unsur lingkaran tadi yang kita jelaskan di video ya. Nah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu menentukan unsur-unsur lingkaran. Menentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, ini ada satu contoh gambar ya, yang mana itu kita sebut namanya jari-jari, yang namanya diameter, pembereng, atau mungkin busur atau tali busur dan sebagainya. Coba kita dari gambar lingkaran A, kita dapat menentukan unsur-unsur lingkaran berbentuk garis dan lengkung sebagai berikut. Jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh huruf AP dan BP. Jadi AP ini jari-jari, PB atau BP ini kita sebut namanya jari-jari. Jadi antara garis lengkung ke titik pusat ini namanya jari-jari. Dari garis lengkung ke titik pusat namanya jari-jari. AP dan BP. Kemudian diameter. Apa yang dimaksud diameter? Diameter lingkaran ditunjukkan oleh huruf AB. Nah ini ya, AB. Nah ini syaratnya untuk menjadi diameter, dia dari titik lengkung ke titik lengkung, tetapi harus melewati titik pusat. Nah itu kita sebut namanya diameter. Jadi ini jari-jari tadi jari-jari, kalau kita gabungkan menjadi diameter. Kemudian tali busur lingkaran ditunjukkan oleh huruf CD. Ini tali busur ya, yang berwarna merah ini kita sebut namanya tali busur CD. Dia dari garis lengkung ke garis lengkung tetapi tidak melewati titik pusat. Ini kita sebut namanya tali busur. Kemudian busur lingkaran ditunjukkan oleh huruf EF. Nah, EF ini busur lingkaran. Nah, ini kita sebut namanya busur lingkaran. Mungkin anak-anakku sudah paham ya. Kita lanjutkan sekarang tentang daerahnya. Dari gambar lingkaran B, kita dapat menentukan unsur-unsur lingkaran berbentuk daerah seperti berikut. Yang pertama, tembereng lingkaran ditunjukkan oleh huruf IJK. IJK. Ini kita sebut namanya tembereng. Kenapa? Karena dia ada daerahnya tapi tidak melalui titik pusat, tidak melibatkan titik pusat, hanya di tepinya saja. Terus kemudian juring lingkaran ditunjukkan oleh huruf GPH. GPH karena melalui titik pusat kita sebut namanya juring. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tahukah kamu busur mayor dan busur minor lingkaran? Jadi ada istilah busur mayor dan ada istilah juga busur minor lingkaran. Teman, kita tahu salah satu unsur lingkaran adalah busur ya, ada busurnya tadi ya. Tiap baris lengkung ini kita sebut namanya busur ya. Busur dapat kita bedakan menjadi dua, yakni busur mayor dan busur minor. Busur mayor adalah busur yang lebih panjang dari setengah lingkaran. Sementara busur minor adalah busur yang lebih pendek dari setengah lingkaran. Jadi kalau pas setengah lingkaran ini, nah ini kita sebut namanya busur mayor ya. Kalau lebih, nah kita sebut namanya busur mayor. Tapi kalau kurang dari setengah lingkaran ini, kita sebut namanya busur minor. Busur mayor kita tuliskan dengan 3 huruf besar, sementara busur minor kita tuliskan dengan menggunakan 2 huruf besar saja. Kita simak contoh busur mayor dan minor berikut. Nah ini ya, kalau kita lambangkan ABD, ABD, nah ini busurnya, kita sebut namanya busur mayor. Tapi kalau hanya BD, ini karena dia tidak sampai setengah
setengah lingkaran, maka hanya dituliskan BD saja ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar keliling lingkaran. Keliling lingkaran, menaksir keliling lingkaran. Mungkin anakku sudah tahu ya keliling lingkaran. Namanya keliling itu adalah di sekelilingnya ya, daerah tepi-tepinya itu namanya keliling. Kali ini kita akan belajar menaksir rumus keliling lingkaran. Untuk menaksir rumus keliling lingkaran, kita perlu mengetahui nilai pi terlebih dahulu. Nilai pi adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan keliling terhadap diameter lingkaran. Nilai pi biasanya disimbolkan dengan seperti ini ya, seperti kursi, tidak ada sandarannya. Kita dapat melakukan percobaan sederhana untuk menaksir nilai pi. Kita baca nilai pi namanya. Kita gunakan uang logam, tutup gelas, dan keping CD sebagai bahan percobaan. Sebelum menaksir nilai pi, mari kita taksir keliling dan diameter lingkaran terlebih dahulu. Kita dapat melakukan percobaan seperti yang dilakukan Eko berikut. Nah, ini ada Eko melakukan percobaan seperti berikut. Coba kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi ini ada uang logam tadi ya, keping CD, sama apa tadi itu? Tutup gelas ya, tutup gelas ini. Tutup gelas, gunting, terus kemudian uang logam, kertas, garis, dan pensil. Yang kedua kita lingkarkan ujung benang. Ini benang tadi ya. Kita lingkarkan ujung benang mengelilingi bagian luar kaset CD. Jadi kaset CD kita lingkarkan ke sini, bagian luar CD ini kita beri benang tepi-tepinya. Nah, terus kemudian kita gunting sisa benangnya, tidak mengelilingi kaset CD. Jadi hanya satu kali benang itu melewati kaset CD tadi. Terus kemudian yang keempat, kita ukur panjang benang yang mengelilingi kaset CD dengan penggaris. Lalu kita catat hasil pengukurannya. Tadi benang tadi yang dililitkan ke kaset CD tadi, kita ukur berapa panjang dari benang yang meliliti kaset CD sampai habis. Kemudian yang kelima, kita ukur diameter kaset CD menggunakan penggaris. Lalu kita catat hasil pengukurannya. Diameternya yang kita ukur ya. Diameter tadi masih ingat diameter adalah garis dari titik lengkung ke titik lengkung tapi melewati titik pusat. Kita sebut namanya diameter. Kita ukur dengan penggaris juga berapa diameternya. Kemudian yang keenam, kita ulangi langkah 1 sampai 5 untuk mengukur uang logam dan tutup gelas. Nah, ini yang kecil, yang bagian kecil uang logamnya dibalutkan juga sama dengan tadi ya. Dari benang tadi dililitkan ke uang logam, kemudian diukur panjangnya berapa benang yang melilit tadi, kemudian kita ukur diameternya, kita catat ya. Nah, dari dari catatan yang sudah Eko buat seperti ini ya, dari percobaan tadi seperti ini. Yang pertama dari uang koin. Uang koin kelilingnya adalah 8,49 cm, diameternya 2,70 cm. Keliling dibagi diameter sama dengan pi. Keliling dibagi diameter kalau kita hitung menjadi 3,1444. Taksiran nilai pi sama dengan 3,14. Nah, kemudian tutup gelas. Tutup gelas adalah kelilingnya 25,10 cm, diameternya 8,00 cm. Keliling dibagi diameter sama dengan 3,1375. Kalau kita bulatkan menjadi 3,14. Itu nilai pi, taksiran nilai pi. Kemudian kaset CD. Kaset CD kelilingnya 37,73 cm. Diameternya 12 cm, keliling diameternya 3,1441. Jadi taksiran nilai pi-nya sama, 3,14. Jadi kalau kita simpulkan di sini, taksiran nilai pi-nya itu semuanya sama, ya.
taksiran nilai pi-nya semuanya sama, yaitu 3,14. Nah, rumus keliling lingkaran. Kita coba membuat rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran kalau kita dibuat pecahan ya, keliling per diameter sama dengan pi ya. Kalau dari sini keliling per diameter atau keliling dibagi diameter sama dengan pi per 1. Nah, keliling per diameter sama dengan pi per 1. Jadi kalau kita silang ya, K kali 1, keliling kali 1, diameter kali pi ya. K kali 1, pi kali diameter, pi kali diameter. Keliling, nah berarti satunya kita buang ke sini ya, kita hilangkan karena kali 1. K keliling sama dengan pi kali diameter. Ini kalau kita membuat rumus keliling lingkaran. Jadi keliling adalah pi kali diameter. Jika diketahui diameternya, maka keliling lingkaran dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keliling sama dengan pi kali diameter. Ini pi d ini artinya pi kali diameter ya. Karena diameter sama dengan 2 jari-jari, tadi jari-jari ya. Keliling lingkaran juga dapat dihitung dengan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Artinya pi kali 2 kali jari-jari. Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka 2 kali R kali pi. Boleh kita balik ya, dengan sifat komutatif, kemarin komutatif pertukaran. Itu bisa kita tukar-tukar karena perkalian. 2 kali R kali pi boleh, atau pi nya di depan, pi kali 2R boleh. Jadi keliling sama dengan 2 pi R boleh, atau 2R kali pi boleh ya. Keterangannya K sama dengan keliling lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran, pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Jadi kalau sebutan pi nanti ada 3,14, ada yang pakai 22/7. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti diameter atau jari-jarinya berhubungan dengan angka 7 atau kelipatan 7, lebih enaknya kita menggunakan pi yang 22/7. Baik, kita lanjutkan. Sekarang menaksir keliling lingkaran menggunakan rumus. Menaksir keliling lingkaran menggunakan rumus. Nah, ini soal 1, tentukan taksiran keliling lingkaran berikut. Nah, di sini ada sebuah lingkaran, diameternya sama dengan 10 meter ini ya. 10 ya. Diameter lingkaran, diketahui diameter lingkaran adalah 10 meter. Karena 10 bukan kelipatan 7, nah, tadi ya, maka kita gunakan pendekatannya pi sama dengan 3,14. Nah, karena 10 bukan kelipatan 7, maka pi-nya lebih baik kita pakai 3,14. Taksiran keliling, ditanyakan taksiran keliling lingkaran. Penyelesaiannya bagaimana? Keliling lingkaran atau K sama dengan pi kali diameter tadi. Pi-nya berapa? 3,14, diameternya 10. Berarti 3,14 kali 10 sama dengan 31,4. Dari mana? Karena kali 10 ya. 10 nolnya 1, maka komanya kita geser ke sini, geser ke kanan. Nah, angkanya tetap, komanya hanya kita geser 1. Karena 10 nolnya 1. Kalau nolnya 2, 100 sebenarnya kita geser 2 ke kanan, ke arah kanan. Tapi karena di sini 10 nolnya 1, maka kita geser saja koma tadi ke sebelah kanannya 1 angka 3. Jadi akhirnya menjadi 31,4 meter. Jadi taksiran keliling lingkaran adalah 31,4 meter. Terus kemudian kita coba lihat contoh soal yang kedua. Tentukan taksiran keliling lingkaran berikut. Nah, di sini ada jari-jarinya 14 cm ya. Nah, ingat kalau berkaitan jari-jari dengan atau diameter tadi berkaitan dengan kelipatan 7, maka pi-nya kita pakai 22/7. Nah, ini ya. Jari-jari atau R lingkaran adalah 14 cm. Karena 14 merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan pendekatan pi-nya adalah 22/7 ya. Ditanyakan taksiran keliling lingkaran. Penjelasannya bagaimana?
Karena kita pakai jari-jari, maka tadi kan 2πr ya. 2πr atau pi kali r kali 2. Jadi kita balik-balik. Nah, di sini keliling lingkaran, penyelesaiannya keliling lingkaran K sama dengan 2 kali pi kali r. Sama dengan 2, pi-nya 22/7 kali 14. Jadi kita adu 14 dan 7. Kita adu 14 bagi 7 sama dengan 2. 2 taruh sini, ini 1. Jadi tinggal ini habis 22 kali 22 kali 2 ya. 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88 cm. Jadi taksiran keliling lingkaran adalah 88 cm. Itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita coba menaksir diameter dan jari-jari menggunakan keliling lingkaran. Kita obrak-abrik ya, kita otak-atik dari rumus tadi, dari rumus lingkaran, keliling lingkaran tadi. Bagaimana cara sekarang yang tidak kita ketahui adalah diameternya atau mungkin jari-jarinya, tapi keliling lingkarannya kita ketahui. Di sini ada dua rumus. Kalau misalnya kita pengen tahu atau pengen mengetahui diameternya, maka rumusnya diameter sama dengan keliling dibagi pi ya, keliling dibagi pi. Keliling lingkaran keterangannya D-nya diameter lingkaran, pi-nya bisa 3,14 atau 22/7. Terus apabila yang kalau kita mencari jari-jari ya, kita mencari jari-jari, maka keliling per pi dibagi kali setengah ya, kali 1/2. Kenapa? Karena jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Nah, ini rumusnya. Jadi keliling per pi kali 1/2. K-nya keliling lingkaran, R-nya jari-jari lingkaran, kemudian pi-nya 3,14 atau 22/7. Kemudian ini contoh soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Sebuah lingkaran memiliki keliling 157 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Nah, diketahui kelilingnya. Yang ditanyakan adalah diameter. Diketahui kelilingnya adalah 157 cm, pi-nya 3,14. Ditanyakan diameter lingkaran. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini ya. Dari rumus tadi diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya sama dengan 157 cm, kemudian dibagi pi-nya 3,14. Nah, kita bagikan saja. Bagaimana cara membagi bilangan bulat dengan bilangan desimal? Kita simpan dulu ininya ya. Kita simpan dulu komanya. Nah, kita bagikan 157 dibagi 314. Nah, jadi kalau tidak bisa, maka kita bantu dengan 0. Dibantu dengan 01 ya. Dibantu dengan 01 baru kemudian dibagikan. Dibagikan berapa nanti hasilnya. Baru setelah selesai, baru kita kembalikan tadi yang kita simpan belakang koma 2 angka, maka menghasilkan 50 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 50 cm. Berikutnya yaitu contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki keliling 6,6 meter. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Kalau tadi kita mempelajari tentang bagaimana cara mencari diameter, sekarang kita tentukan jari-jarinya. Keliling lingkarannya diketahui 6,6 meter, kemudian pi-nya 22/7. Kenapa? Karena keliling lingkaran ini itu kelipatan 66 itu kelipatan 7 ya. Oh enggak, bukan kelipatan 7 karena ini berkaitan dengan 22 tadi, berkaitan dengan 22. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Diameter sama dengan keliling per jari-jari. Per pi, maaf. Diameter sama dengan keliling per pi. Kita cari diameternya dulu, baru nanti kita bagi 2 untuk menentukan jari-jarinya. Nah, sekarang kelilingnya berapa? 6,6. Kemudian pi-nya 22/7. Jadi
66 kalau kita bagikan 22/7 bisa kita jadikan perkalian dengan cara membalik penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya dijadikan penyebut. Jadi kita balik posisinya di atas, si 7 tadi yang pertama di bawah jadi di atas, kemudian yang 22 nih di bawah. Nah, ini jadi perkalian. Nah, baru bisa kita substitusikan ini 6,6 dengan 22 ya. 66 dengan 22 kita substitusikan. 66 ini kan kalau kita jadikan pecahan bisa 6,6 bisa kita jadikan 66/10. Nah, ini ya 66/10 kalau kita jadikan pecahan biasa. Kenapa? Karena ini satu angka di belakang koma. Karena satu angka di belakang koma, maka dijadikan pecahan biasa 66/10. Baru kita substitusikan 66 diadu dengan 22, maka dia 3 kalinya 22 sama dengan 3 kalinya 66 sama dengan 3 kalinya 22. Jadi di sini 3, di sini 1. Nah, menghasilkan di sini 3, nanti 3 kali 7 10 kali 1 ya. Nah, ini 3 kali 7 10 kali 1. 3 kali 7 sama dengan 21, 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, hasilnya adalah 21/10. Nah, sekarang kita hitung jari-jarinya. Jari-jari tadi kan setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Setengah dari 21/10. Kita kalikan setengah kali 21/10. Maka kita kalikan ini 21. 2 kali 10, 20. 2 itu 21/20. Sama dengan 1,05 meter. Ya. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 1,05 meter. Terus kemudian menyelesaikan masalah tentang keliling lingkaran. Menyelesaikan masalah tentang keliling lingkaran soal cerita sekalian. Soal cerita pertama, Ayah Dondo akan memperbaiki sebuah kandang bebek yang berbentuk lingkaran. Diameter kandang tersebut adalah 50 meter. Ayah Dondo akan memasang pagar bambu di sekeliling kandang. Apabila setiap 1 meter membutuhkan 25 bambu, berapakah bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar? Nah, ini berkaitan dengan keliling ya tadi ya. Jadi karena bentuk kandangnya itu berbentuk lingkaran, kemudian di sekeliling kandang tadi mau dipasangi pagar bambu, maka kita harus tahu kelilingnya berapa, baru kita tahu berapa banyak bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita diketahui di sini diameternya adalah 50 meter. Panjang bambu yang dibutuhkan setiap meter adalah 25 bambu, ya. Nah, ditanyakan banyak bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar. Tentunya kita cari kelilingnya berapa. Keliling sama dengan pi kali diameter. Pi-nya 3,14 kali 50 sama dengan 157 meter. Nah, bambu yang diperlukan adalah keliling kandang kali 25. Kenapa 25? Karena setiap meternya dia membutuhkan 25 bambu ya. Jadi ketika ini sudah diketahui keliling kandang 157 meter, maka 157 kali 25 bambu. Nah, jadi sama dengannya 3.925 bambu. Jadi bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar adalah 3.925 bambu. Baik, kita lanjutkan sekarang soal cerita yang kedua. Jari-jari sebuah roda sepeda adalah 35 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar sebanyak 250 kali? Nah, ya. Diketahui jari-jarinya sama dengan 35 cm, banyak roda berputar 250 kali, taksiran pi adalah 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya ini merupakan kelipatan dari 7 ya, kelipatan 7. Ditanyakan panjang lintasannya berapa. Kalau panjang lintasannya berarti yang keliling tadi, keliling roda tadi berputarnya berapa panjang lintasannya, kan keliling terus tuh si roda tadi kan dari tepi ke tepi. Maka keliling rodanya kita lihat, kita cari di sini. Keliling roda sama dengan 2 kali pi r. 2 kali pi r. 2 kali pi-nya 22/7
kali 35. Nah, ini baru kita adu antara 35 dengan 7 tadi. Karena 35 sama dengan 7 kali 5, maka di sini 5 ya. Nah, jadi nanti 22 kali 2 kali 22 kali 5 sama dengan 220. Berarti keliling roda itu adalah 220 cm. Nah, ini sekarang kita lihat panjang lintasannya, karena dia berputar sebanyak 250 kali. Nah, sementara keliling rodanya 220, maka kita tinggal mengalihkan saja panjang lintasannya keliling roda kali banyaknya roda berputar. 220 yang merupakan keliling roda dikalikan 250 kali roda berputar tadi sama dengan 55.000 cm. Jadi panjang lintasannya adalah 55.000 cm. Nah, kalau kita jadikan meter berarti menjadi 550 meter ya, bagi 100. Baik, kita lanjutkan sekarang. Setelah kita belajar tentang keliling lingkaran, kita masuk ke luas lingkaran. Luas lingkaran, menaksir luas lingkaran ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Kali ini kita akan belajar menaksir rumus luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran. Ayo kita perhatikan gambar lingkaran berikut. Daerah berwarna biru pada lingkaran tersebut merupakan luas lingkaran. Yang berwarna biru merupakan luas lingkaran. Luas lingkaran dapat kita tentukan menggunakan rumus. Agar lebih mudah menaksir rumus luas lingkaran, kita dapat melakukan percobaan. Kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti yang dilakukan Eko berikut. Ini ada percobaan lagi. Eko melakukan percobaan lagi. Nah, di sini kita siapkan dulu alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, ini ada spidol, ada jangka, ada gunting, ada lem, ada kertas, ada penggaris, ada pensil. Ini bahannya ya. Alatnya seperti ini. Ada pensil, ada jangka, ada pena, ada gunting, ada kertas dan lem. Kemudian yang kedua, kita gambar lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari 3 cm. Kita ukur dulu karena jari-jari 3 cm dari sini ke sini ya. 3 cm baru kita buat lingkarannya menggunakan jangka. Nah, langkah ketiga kita bagi lingkaran menjadi 12 bagian sama besar. Jadi kita ambil diameternya, kita tarik garis sebanyak 12 bagian sama besar, membuat diameternya. Nah, kemudian jadilah seperti ini ya. Setelah kita tarik garis sebanyak 12, kita beri nomor 1 hingga 12 pada lingkaran yang telah dibagi tadi. Nah, kemudian kita beri warna biru pada nomor 7 hingga 12. Kita beri warna biru. Kita warnai pakai spidol tadi. Terus kemudian kita bagi lingkaran nomor 1 menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian kita beri warna kuning serta kita tandai dengan huruf A dan B ya. Sudah jelas? Kita lanjut lagi. Kita gunting bagian-bagian lingkaran yang telah kita beri nomor dengan tanda tadi. Kita gunting tepinya sampai kemudian kita potong, kita susun berselang-seling seperti ini ya. Kita susun bagian lingkaran yang telah dipotong menjadi persegi panjang pada kertas dan kita tempel menggunakan lem. Coba kita tempel dengan menggunakan lem. Kemudian bagian-bagian lingkaran yang telah tersusun menjadi persegi panjang. Ini sudah menjadi persegi panjang, kita susun. Nah, lingkaran tadi, luas lingkaran tadi menjadi persegi panjang. Nah, sekarang menaksir rumus luas lingkaran. Luas persegi panjang sama dengan luas lingkaran panjang kali lebar. Kalau kita lihat kembali, rumus dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan lingkaran-lingkaran itu juga, panjang kali lebar. Kalau tadi dibentuk seperti itu, berbentuk persegi panjang seperti ini ya, berbentuk persegi panjang ini. Nah, ini sudah berbentuk persegi panjang, maka di sini luasnya panjang kali lebar juga. P adalah panjang persegi panjang yang merupakan setengah dari keliling lingkaran tadi. Kemudian L adalah lebar persegi panjang atau jari-jarinya. Jadi
L-nya itu lebarnya adalah lebar adalah jari-jari ya, lebar dari panjang itu L-nya adalah merupakan jari-jari lingkaran. Kalau P-nya panjangnya itu adalah setengah dari keliling lingkaran, setengahnya keliling lingkaran karena ada bagian atas sama bagian bawah tadi. Terus kemudian kita buat rumusnya, rumus taksiran luas lingkaran. L sama dengan luasnya sama dengan panjang kali lebar, atau sama dengan tadi setengah keliling lingkaran kali jari-jari. Nah ini setengah kali 2R 2PR kali R lagi ya, makanya menjadi rumusnya PR kali R menjadi PR kuadrat. Jadi rumus lingkaran, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah ini keterangannya, L sama dengan luas lingkaran, R sama dengan jari-jari lingkaran, P nya sama dengan 3,14 atau 22/7. Jadi rumus luas lingkaran adalah P kali R kuadrat. Sekarang menaksir luas lingkaran menggunakan rumus. Tadi rumus yang sudah kita buat, kita aplikasikan ke dalam sini, ke dalam soal. Soal yang pertama, tentukan taksiran luas lingkaran berikut. Ada lingkaran, terus kemudian diameternya 100 cm. Nah, tadi kan rumusnya PR kuadratnya, PR kuadrat. Diketahui diameternya sama dengan 100, jari-jari lingkarannya berarti setengah dari diameternya, setengah dari diameter sama dengan 50. Ya, setengah dari diameter dari 100 adalah 50. Karena 50 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan P-nya sama dengan 3,14. Ditanyakan taksiran luas lingkaran. Kemudian penyelesaiannya, luas lingkaran sama dengan PR kuadrat atau P kali R pangkat 2. Kita masukkan semuanya, P-nya 3,14, kemudian R-nya sama dengan 50 pangkat 2. Nah, 3,14 kali 50 tadi pangkat 2, 50 kali 50 ya berarti ya. Bukan berarti 50 pangkat 2 itu 50 kali 2, 50 kali 50. 50 kali 50 sama dengan 2500. Jadi 3,14 kali 2500 sama dengan 7850 cm persegi. Jadi taksiran luas lingkaran adalah 7850 cm persegi. Coba kita lihat soal yang kedua. Tentukan taksiran luas lingkaran berikut. Nah, ini sudah diketahui jari-jarinya langsung kalau tadi diameternya. Kalau ini jari-jari 28 cm. Diketahui jari-jari atau R lingkaran adalah 28 cm. Karena 28 merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan P-nya adalah 22/7. Ditanyakan taksiran luas lingkaran, karena di sini 28 merupakan kelipatan 7, maka P-nya kita pakai yang 22/7 bukan 3,14. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Luas lingkaran sama dengan P kali R pangkat 2, R kuadrat sama dengan 22/7 kali 28 pangkat 2. Nah, di sini kemudian kita tuliskan 22/7 kali 28 kali 28. 28 bisa kita substitusikan dengan 7 karena 28 merupakan 4 kalinya 7, maka di sini jadi angka 4. Jadi akhirnya jadi 22 kali 4 kali 28 sama dengan 2464 cm persegi. Jadi taksiran luas lingkaran adalah 2464 cm persegi. Nah, kita lanjutkan. Sekarang menaksir luas juring istimewa menggunakan rumus luas lingkaran. Tahu juring ya tadi ya, juring adalah luas tetapi dia tidak keseluruhan, sebagian, tapi dia melewati garis tengah. Bukan melewati garis tengah, melalui titik pusat. Di sini luas lingkarannya, ini lingkaran penuhnya, kemudian di sini hanya 3/4 lingkaran. Bagaimana mencari luas 3/4 lingkaran? Ya sama dengan 3/4 kali luas lingkaran, 3/4 kali PR kuadrat. Luas juringnya sama dengan 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 kali PR kuadrat. Tinggal kita kalikan saja, karena di sini 3/4, ini kan 3/4, 1, 2, 3, 4, 3 bagian dari 4 bagian. Nah, setengah yang juring setengah lingkaran tinggal ngalikan juga nih.
luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali luas lingkaran, setengah kali pi r kuadrat ya. Luas juring setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi r kuadrat. Nah, 3/4 sudah, setengah lingkaran sudah. Sekarang yang seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran nih ya. Tinggal ngalikan juga hasilnya. Luas seperempat lingkaran sama dengan seperempat kali luas lingkaran sama dengan 1/4 kali pi r kuadrat. Luas juring 1/4 lingkaran sama dengan seperempat kali pi r pangkat 2 atau pi r kuadrat. Tinggal ngalikan saja. Nah, sekarang yang kita coba seperenam lingkaran. Ada seperenam lingkaran. Nah, tinggal ngalikan juga seperenam lingkaran. Jadi luasnya seperenam kali lingkaran. 1/6 kali luas lingkaran. 1/6 kali pi kali r kuadrat. Luas juring seperenam lingkaran sama dengan seperenam kali pi kali r pangkat 2 atau r kuadrat ya. Nah, sekarang kita coba belajar contoh soal menaksir luas juring istimewa. Soalnya contohnya ini, sebuah lingkaran memiliki juring 3/4 lingkaran dengan jari-jari 12 cm. Berapa luas juring istimewa tersebut? Tinggal ngalihkan saja seperti tadi ya. Nah, di sini 3/4-nya. Jari-jarinya 12 cm. Diketahui jari-jarinya 12 cm. Karena R bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Ditanyakannya luas juring istimewa, penjelasannya luas juring 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 kali pi r kuadrat ya. 3/4 kali pi-nya 3,14 kali 12 pangkat 2. Nah, ini bisa kita substitusikan juga. 3/4 kali 3,14 kali 12 kali 12. 12 kita adu dengan 4. 12 sama dengan 3 kali 4 ya, atau 3 kalinya 4 ini, maka di sini jadi 3, angka 3. Jadi akhirnya menjadi 3 kali 3,14 kali 3 kali 12 sama dengan 339,12 cm persegi. Jadi luas juring 3/4 adalah 339,12 cm persegi. Lanjut lagi soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki juring setengah lingkaran dengan diameter 42 cm. Berapa luas juring istimewa tersebut? Kalau tadi 3/4, sekarang setengah. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini kita ketahui diameternya adalah 42. Nah, untuk mencari jari-jarinya berarti jari-jari adalah setengah dari diameternya. Setengah dari diameter dari 42 sama dengan 21. Nah, ketahui diameternya 42, jari-jarinya sama dengan setengah kali 42 sama dengan 21 cm. Karena R kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Ditanyakan luas juring istimewanya. Luas juring setengah lingkaran setengah kali pi r kuadrat. Setengah kali 22/7 kali 21 pangkat 2. Setengah kali 22/7 kali 21 kali 21. Yang 22 kita adu dengan 2, ini jadi angka 11 ya. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadinya menjadi 1 kali 11 kali 3 kali 21. Nah, 11 kali 3 kali 21 sama dengan 693 cm persegi. Jadi luas juring setengah adalah 693 cm persegi. Nah, contoh soal yang ketiga. Sekarang juringnya seperempat. Sebuah lingkaran memiliki juring seperempat lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Berapakah luas juring istimewa tersebut? Di sini kan seperempat ya. Jari-jarinya sudah jelas 20 cm. Diketahui jari-jarinya 20 cm. Karena R bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Ditanyakan luas juring istimewanya. Penjelasannya adalah luas juring seperempat lingkaran sama dengan seperempat kali pi kali r kuadrat. Nah, seperempat kali pi-nya 3,14 kali 20 pangkat 2. Nah, seperempat kali 3,14, 20 kali 20. 20-nya kita adu dengan 4 atau kita substitusi dengan 4.
maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian kita memperoleh 1 kali 3,14 kali 5 kali 20 ya, jadinya 3,14 kali 5 kali 20 sama dengan 314 cm persegi. Jadi luas juring seperempat adalah 314 cm persegi. Kemudian coba kita kerjakan soal 4. Sebuah lingkaran memiliki juring 1/6 lingkaran dengan jari-jari 42 cm. Berapakah luas juring istimewa tersebut? Ini 1/6 tadi ya. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 42 cm. Karena R bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya menjadi, karena R kelipatan 7 ya, ini 42 kan merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya sama dengan 22/7. Karena ditanyakan luas juring istimewanya, luas juring 1/6 lingkaran 1/6 kali Pi kali R kuadrat. 1/6 kali 22/7 kali 42 kali 42. Nah, 1/6 kali 22/7 kali 42 kali 42, kita adu 42-nya dengan 6 dulu. Nah, ini kan 7 ya. Kemudian 42 juga kita adu dengan ini, dengan 7, maka jadi 6. Tinggal misalnya 1 kali 22 kali 7 kali 6. Jadi 22 kali 7 kali 6 sama dengan 924 cm persegi. Jadi luas juring 1/6 di samping adalah 924 cm persegi. Nah, sekarang menyelesaikan masalah tentang luas lingkaran. Menyelesaikan masalah tentang luas lingkaran. Nah, di sini ada satu soal cerita. Di sebuah kota akan dibangun taman dengan bentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ya. Pada jari-jari taman adalah 50 meter. Di dalam taman akan dibangun sebuah kolam berdiameter 60 meter dengan bentuk setengah lingkaran. Di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya penanaman 1.500 per meter persegi. Berapakah biaya yang diperlukan untuk menanam rumput tersebut? Nah, kita kerjakan satu persatu dulu nih. Diketahui jari-jari taman adalah 50 meter, diameter kolamnya 60 meter, jari-jari kolamnya adalah 60 dibagi 2 ya, jari-jari kolam ini ya. Nah, jadi 30 meter, biaya rumput setiap meter perseginya adalah 1.500. Taksiran nilai Pi-nya adalah 3,14. Ditanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput. Nah, penyelesaiannya luasnya, kita cari luasnya dulu. Luas yang ditanami rumput adalah luas taman dikurangi luas kolam. Kenapa? Karena kan kolam kan tidak ditanami rumput. Jadi kita cari luas taman dulu. Nah, berarti berhubungan dengan ini, jari-jarinya ini. Jadi luas taman karena setengah tadi, setengah berbentuk setengah lingkaran, maka setengah kali Pi, Pi-nya 3,14 ya. Pi kali R pangkat 2. Luas kolamnya juga setengah juga karena berbentuk setengah lingkaran. Setengah kali Pi kali R kuadrat. Setengah kali Pi-nya 3,14 kali masuk jari-jarinya 50 meter kali 50 ya, 50 pangkat 2. Kemudian yang luas kolamnya setengah kali 3,14 kali jari-jarinya 30. Jadi setengah kali 3,14 kali 30. Jadi kalau kita langsungkan jadi 3.952 dikurang 1.413 sama dengan 2.539 meter persegi. Ini adalah luas yang mau ditanami rumput. Nah, sekarang biayanya. Karena biaya yang diperlukan untuk per meter persegi sama dengan 1.500, maka tinggal ngalikan saja 2.539 kali 1.500 sama dengan 3.808.500. Jadi biaya yang diperlukan untuk menanam rumput adalah 3.808.500 rupiah. Lanjut, kita coba soal yang kedua. Terdapat sebuah papan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Papan tersebut akan dicat dengan warna merah. Jika setiap 300 cm persegi permukaan yang dicat memerlukan 1 liter cat, berapa liter cat yang dibutuhkan untuk mengecat papan? Ketahui jari-jari papannya berapa tadi, 21 cm ya.
cat yang dibutuhkan adalah 1 liternya dia bisa mengecat 300 cm persegi. Taksiran Pi nya adalah 22/7. Karena apa berhubungan dengan jari-jari? Karena 21 itu kelipatan dari 7. Berapakah banyak cat yang dibutuhkan? Nah, kita selesaikan luas papannya karena berbentuk lingkaran tadi ya, makanya kita cari luas papannya pi r kuadrat 22/7 kali 21 kali 21. Nah, kita adu 21 dengan 7, 21 merupakan 3 kalinya 7, maka di sini 3, maka jadi 22 kali 3 kali 21 sama dengan 1386 cm persegi. Nah, cat yang dibutuhkan adalah 1386 cm persegi dibagi 300 tadi. Karena 1 liternya adalah 300 tadi ya, 300 cm persegi. Makanya dibagi 300 berarti dia membutuhkan cat 4,62 liter. Jadi banyak cat yang dibutuhkan adalah 4,62 liter. Nah, itu alhamdulillah anak-anakku sekalian. Kali ini kita sudah membahas panjang sekali ya, dari unsur-unsur lingkaran, kemudian luas keliling lingkaran dulu ya, keliling lingkaran, terus kemudian luas lingkaran, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan lingkaran baik keliling maupun luasnya tadi. Jadi mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami apa yang kamu sampaikan, bisa dipraktekkan di rumah, bisa nyari contoh-contoh soal di LKS juga. Kemudian nanti kalau kalian mengalami kesulitan bisa ditanyakan sama Pak Mus melalui WhatsApp bisa, atau langsung datang ke sekolah, atau mungkin bisa kalian tanyakan juga misalnya di rumah, ditanyakan dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan adik dan sebagainya yang mungkin bisa tahu cara untuk penyelesaiannya. Jadi karena kita tidak bisa tatap muka ya, seperti inilah bentuk dari pembelajarannya. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami dengan segala keterbatasan yang ada ya, dengan segala keterbatasan penerangan juga, menjelaskan juga keterbatasan cara menjelaskan, tapi yang mudah-mudahan tetap semangat dan tetap bisa memahaminya dengan baik. Dan tentunya kalian sering praktek, sering mempraktekannya, sering latihan, sering mempraktekannya di soal-soal yang lain agar supaya lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya. Baik anak-anakku sekalian, itu dulu untuk kali ini, materi kali ini tentang matematika. Untuk selanjutnya, untuk materi matematika ngikut di buku tema, mana yang sesuai, yang cocok bisa kalian kerjakan yang sesuai dengan materi ini. Jadi selamat bertugas, selamat menyelesaikan, selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Kamu sahihi dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.